Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini saya senang bisa kembali berada di tengah saudara di tahun 2023 ini. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah rahasia memasuki tahun 2023. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu, di tahun 2023, di tahun yang baru ini, saya yakin setiap Anda pasti memiliki impian. Ada harapan-harapan, ada doa-doa yang Anda panjatkan untuk supaya setiap kita menikmati apa yang baik. Kita menikmati kesehatan, kita menikmati kelimpahan berkat-berkat Allah, kita menikmati perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan ada banyak lagi segala kerinduan yang Anda inginkan supaya apa yang baik itu terjadi di tahun ini dan hidup Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, bahkan pelayanan Anda diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menikmati apa yang terbaik dari Tuhan, tentu kita harus melakukan apa yang benar, apa yang terbaik di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, secara singkat di hari ini saya akan sampaikan 3 poin rahasia memasuki tahun 2023 agar kita menikmati hal-hal yang terbaik yang Tuhan janjikan. Yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Poin yang pertama, saudara, ingatlah, jagalah lidah kita. Saudara, ini sangat penting. Ingat, firman Tuhan juga berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Memasuki tahun 2023 ini, ingat, kendalikan lidah kita. Kendalikan mulut kita ini. Ucapan-ucapan yang keluar dari bibir kita, biarlah ucapan-ucapan yang baik, bukan perkara-perkara yang jahat, bukan mengutuki akan hidup kita, bukan mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata sumpah serapah. Mari hari ini belajar, ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan kita juga jangan sampai melakukan perkara-perkara penipuan dari bibir kita. Ingat, jangan pernah hidup dengan gaya hidup yang suka menipu lewat bibir kita ini. Sehingga ketika kita melakukan perkara-perkara yang seperti ini, tentu ini tidak dikenan Tuhan. Dan orang-orang yang suka menipu dengan bibirnya tentu tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang telah mempercayakan kepadanya. Dan itu tandanya Anda tidak akan menikmati berkat-berkat yang terbaik. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-15, dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang kedua adalah jagalah perbuatan kita, saudara. Ingat, kita harus berhati-hati di tahun 2023 ini. Mari belajarlah untuk setiap hari melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan kita melakukan apa yang jahat. Jangan menjahati orang lain. Jangan suka menggosipkan akan pribadi orang lain. Ingat saudara, belajarlah berbuatlah yang baik.
lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara, mari belajar, lakukanlah apa yang baik dan jauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, banyaklah menabur, banyaklah menolong, banyaklah memberi bantuan. Ingat Bapak Ibu, ketika Anda belajar untuk melakukan perkara ini, sekalipun apa yang Anda lakukan mungkin di mata dunia tidak berarti, tetapi setiap perbuatan yang sekecil apapun, jika itu dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang benar, dan Anda memiliki motivasi yang baik di hadapan Tuhan, maka Anda pasti akan menerima balasan upah yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya mari jaga perbuatan kita, yaitu lakukanlah apa yang baik. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang jahat kepada siapapun, baik kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada relasi kita, siapapun juga. Mari lakukanlah apa yang baik. Yang ketiga, saudara, yaitu carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Artinya jagalah hati kita. Ingat, hati ini adalah perkara yang tidak main-main, karena Tuhan selalu melihat ruang hati kita. Ketika ruang hati kita ini diisi dengan kepahitan, dengan membawa sampah-sampah di masa yang lalu, kita belum bisa memaafkan, kita belum bisa mengampuni, Anda tidak mau melakukan pemberesan hati, maka ini akan menjadi ganjalan, dan ini juga sekaligus menjadi hambatan untuk Anda tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Ingat, Tuhan akan senang dan suka dengan orang-orang yang hatinya bersih. Dan orang-orang yang menjaga hatinya dengan baik, dia belajar untuk mau berdamai dan mengampuni, memaafkan orang lain, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan rahmat, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang menyimpan kepahitan, yang masih suka menyimpan kebencian, dan tidak mau memaafkan orang lain, maka di hadapan Tuhan Anda tidak akan pernah diperkenan. Dan jangan berharap Anda menikmati apa yang baik yang Tuhan limpahkan. Ingat saudara, berkat itu bukan perkara uang. Berkat bukan bicara kekayaan. Tetapi apa artinya Anda memiliki uang tapi kesehatan Anda terganggu? Anda memiliki kekayaan tetapi hidup Anda ada di dalam penderitaan, kesakitan, jasmani Anda tidak sehat. Ini juga tidak menikmati apa yang namanya berkat Tuhan. Oleh sebab itu, jika Anda ingin menikmati kelimpahan berkat yang secara luar biasa, ingat, jagalah lidah kita, jagalah perbuatan kita, dan jagalah hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.